Laba INDF naik 64%, tetapi bagi saya tidak se-wow itu. Tidak se-wow itu, tidak sesangar itu. Kenapa? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Kok bisa ya laba yang naik 64% bagi saya tidak se-wow itu. Sebelum lanjut, saya mau nunjukin salah satu produk UMKM khususnya di Kudus, yaitu ada Book Kopi. Ini salah satu kopi yang menurut saya pas. Ini saya pesennya kopi susu. Dibilang pahit enggak terlalu, masih bisa ditoleransi. Manis pun enggak ya, jadi pahitnya dari kopinya masih kerasa. Jadi menurut saya ini salah satu kopi susu terenak yang pernah saya cobain. Boleh ditengok Instagramnya Book Kopi itu. Jadi apa yang membuat INDF labanya naik tetapi tidak sewow itu? Simak video ini sampai selesai. Check this out. Oke, saya tag video ini di tanggal 21 Juni jam perdagangan ya 10.46. Saya akan ini masih mulai perdagangan. Dan ini INDF ya. INDF labanya kalau kita lihat di Stockbit ya, laba kuartal 1 2023 itu di angka 3,8 T. Sebelumnya itu 2,3 T doang. Jadi kenaikannya 1,5 T. Itu termasuk gede banget untuk perusahaan yang sudah mature, sudah besar sekelas INDF ya. Sekelas INDF. Nah, ini kita ulas di video kali ini tentang INDF. Sebelum ke sana, saya mau ulas terlebih dahulu anak-anak perusahaan dari INDF ini siapa aja gitu. Nah, ini INDF ini mulai. Nah, kita lihat di profilnya dulu lah. Profil, oke. Profil INDF. Ya, ini profil INDF. Dia listing itu 14 Juli 1994. Tapi di sini tidak dijelaskan ya IPO-nya berapa. Oke, kita lihat anak perusahaan dari si INDF ini. Oke, ini entitas anak-anak perusahaannya, yaitu yang pertama itu ada PT Prima Antipangan Sejati atau PIPS. Ini bidang usahanya jasa investasi dan manajemen. Lalu penggilingan tepung ada Bogasari Central Flour Mills, lalu Bogasari Flour Mills di Jakarta sama penggilingan tepung. Terus ada Inti Abadi Kemasindo, ini kemasan ya. Terus ada Indo Bahtera Era Sejahtera, ini pelayanan atau shipping. Lalu ada Mileva Makmur Mandiri, ini produksi. Terus Sari Pangan Mandiri Sejahtera itu penggilingan tepung. Bina Makna ini investasi. Distribusi itu Indo Marco Adi Prima, Arga Giri Perkasa. Distribusi juga ini pelayaran, ini juga ada. Ini pelayaran bukan pelayanan ya. Terus ini ada produksi mie, yaitu PT Mandiri Pangan Makmur. Produksi mie, produk makanan kuliner, biskuit, bumbu penyedap, nutrisi, dan makanan khusus. Nah, Indofood CBP, nah, isi BP ya. Ini produksi mie dan kawan-kawan. Oke, terus ini ya, Salim Ivo Mas Pratama atau kode saham SIMP. Itu perkebunan kelapa sawit. Udah jelas ya. Jadi yang Mandiri Makmur Pangan ini ya ini bukan, ini Ocean PLTI. Oke, terus lalu ada itu yang dimiliki secara langsung ya, anak langsung. Kalau ini dimiliki tidak langsung, yaitu ada Indofood Fortuna Makmur, Indofood Food Industry SDN BHD. Ini kemungkinan anak perusahaannya si ICBP ya. Lalu Indofood Shukisima, terus Indofood Komsas Sukses Makmur dan kawan-kawan. Indolakto, terus Indokuat Sukses Makmur, Surya Rengo Containers, kemasan bahan Anugerah Indofood. Terus ada lagi ini yang cara tidak langsung juga, Ocean Shari International. Dimiliki secara tidak langsung. Nah, ini kalau tadi dimiliki secara langsung ini dimiliki secara tidak langsung melalui ICBP. Berarti ini bisa dikatakan anak perusahaannya ICBP. Jadi ini
cucu perusahaan dari INDF. Nah, kalau ini dimiliki tidak langsung melalui BSFM. Nah, saya kurang tahu tuh BSFM. Terus satunya lagi dimiliki secara tidak langsung melalui SIMP. Jadi ini cucu perusahaannya INDF yang satu sektor dengan SIMP. Terus ini dimiliki secara tidak langsung melalui SIMP juga. Ya, ini dimiliki secara tidak langsung. Oh, yang SIMP banyak juga ya yang dimiliki secara tidak langsungnya. Banyak. Lalu ini dimiliki secara tidak langsung oleh SIMP juga. Oh, banyak sekali dia. Dan ini dimiliki secara tidak langsung melalui IFAR. IFAR Brasil PTI, Indofood Agri Trading PTI, Singapura nih. Terus dimiliki secara tidak langsung melalui PIPS tadi ya yang atas ya. Samudra Sukses Makmur, SSM. Lalu dimiliki secara tidak langsung oleh PPL, yaitu Boga Indah, Diamond Indah, pelayarannya. Nah, ini dimiliki secara tidak langsung melalui ICBP dan LSIP. LSIP ya. Jadi LSIP juga termasuk kepemilikan dari Indofood Gang lah ya, Salim lah ya. Nah, kalau kita lihat di LSIP, LSIP itu kan satu sektor juga dengan SIMP ya. Dengan SIMP. Kalau kita cek di Stockbit ya, LSIP itu ada kepemilikan dari si SIMP kalau nggak salah. Nah, Salim Ivomas Pratama Tbk itu ada kepemilikan 59. Jadi LSIP ini atasnya SIM, sedangkan SIM ini atasnya itu adalah Indofood. Seperti itu ya. Nah, kalau di laporan keuangan segmen dari si INDF ini dikelompokkan menjadi, bentar, kita lihat di penjualan. Nah, ini dikelompokkan segmennya itu menjadi 4. Produk kemasan bermerek, nah ini ICBP ya, terus Bogasari, tepung-tepungan, lalu agribisnis ini SIM dan kawan-kawan, lalu distribusi, itu ya, ada 4. Oke, itu, nah kita ulas ke laporan keuangannya. Laporan keuangannya untuk perusahaan, kita mulai dari atas deh, asetnya. Aset perusahaan ini 25 triliun, turun dibandingkan akhir tahun tuh hampir 26 ya, turun hampir 1 triliun. Lumayan besar juga. Lalu persediaan mereka naik 17T. Nah, kita cek juga ya persediaannya seperti apa. Wait, persediaan note. Oke, persediaan. Nah, persediaan itu bahan baku dan kemasan nih paling banyak. Lalu disusul yaitu barang jadi, dan ini bertambahnya gede banget ya barang jadi. Ini barang jadi itu bisa barang jadi dalam bentuk tepung, dalam bentuk makanan bermerek, mie dan kawan-kawan, bisa juga dalam bentuk satunya lagi apa ya tadi, CPO lah ya, minyak goreng itu pun juga bisa juga. Gitu, karena ini satu holding ya, holding company ya, INDF ya, bukan ICBP berdiri sendiri dan kawan-kawan gitu. Persediaan dalam proses, lalu pupuk, bahan bakar, pelengkapan umum ini juga udah ada kenaikan signifikan. Yang paling naik itu barang jadi ya, 7 triliun, 7,2, sebelumnya 5,8 di akhir tahun. Jadi ada kenaikan. Harusnya kalau marketing salesnya jalan, omsetnya tinggi nih perusahaan. Oke, itu ya. Kita cek ya di kasnya dulu deh, kas seperti biasa, kas dari perusahaan. Nah, ini untuk depositonya, kas di bank itu ada 20T. Wow, 20T, dan total depositonya hanya 4,7T ya, paling banyak masih di dalam bentuk kas. Mungkin karena ini salah satu, bukan ya, ini bukan ICBP doang ya, sorry, ini INDF holding, jadi perlu dipertanyakan juga kenapa kasnya terlalu banyak. Itu juga sih mungkin ada view dari Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa ini kasnya kok banyak banget gitu. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendeknya di note 2 dan 5, kita cek di note 2, 5 ini.
Wah, investasi jangka pendek berupa investasi pada pasar uang dan reksadana. Ini tidak dijelaskan ya di mana-mana ya. Oh, saya sangat disayangkan sekali laporan keuangannya gini. Ya udah. Tapi ini naiknya 2 kali lipat, sebelumnya 900 M, sekarang jadi 1,8 T, luar biasa. Lalu kita cek investasi jangka panjang mereka ada 12,6. Kita cek ke hutangnya, hutang jangka pendek ini wow, yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun man besar ya, 14 T. Cuman kalau kita buat menutup dengan kasnya masih ada sisa hampir 10 triliun, masih ada sisa 10 triliun. Lalu yang jangka pendek lagi yang bermuara ya ini utang bank. Ini kalau kita total 14.600 ini tambah 1,5 berarti kan di angka 16 lah ya, 16 triliun. Kasnya punya 25, jadi masih ada sisa 9 triliun. Cuman jangka panjangnya ini yang PR. Utang bank nih bisa ke cover ya 6 triliun. Utang obligasi nih 41 triliun. Kalau kita cek di note 19, utang obligasi note 19 ini nominalnya lumayan besar, 41 triliun, dan itu utang obligasi dalam bentuk dolar yang jatuh tempo di 2031, 2032, 2051 dan 2052. Masih panjang, masih lama sekali ya. Terdekat ya 2031 atau 7 tahun, 8 tahun lagi ya. 8 tahun lagi gitu. Masih sangat jauh sekali. Yaitu tepatnya di 9 Juni dengan tingkat bunga sebesar 3%, 3,4, 3,39 ya, saya bulatkan 3,5 aja lah. 3,5 per tahunnya akan dibayarkan setiap 6 bulan sekali gitu. Oke, 6 bulan ya. Itu yang jatuh tempo 2031 yang ini. Lalu yang 2051 ini tingkat bunganya 4,7. 4,7, let's say anggap aja 5%. Lalu satunya lagi yang 2032 itu 3,5. Lalu selanjutnya lagi 2052 ini 4,8%. Oh, lumayan juga. Under 5%, cuman ini karena secara long ini agak waspada sih, bahaya sih menurut saya. Karena nominalnya gede juga, 41 triliun. Tadi kan masih sisa 9 buat bayar utang bank ini 6T, masih ada 3. Masih 3 padahal utang mereka masih ada 41 triliun. Jadi masih ada butuh 38 triliun. Nah, dari mana itu? Mereka ada, aslinya bisa buat nutup dengan ini. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 45 triliun. Jadi kalau 38 kurangi 45 ini kan masih ada 7 triliun free cash flow-nya doang. Jadi itu sih. Nah, sedangkan perusahaan INDF ini saat ini posisinya saat saya take video market cap-nya ada di angka 64 triliun. 64 triliun. Ya, kalau saya melihat dari kesehatan perusahaan, tapi ini perusahaan mature juga, aslinya 30-20 triliun tuh bisa lah diatasi oleh si INDF. Apalagi itu jangka waktunya, tenornya itu kan panjang ya, 2031 masih ada 8 tahun lagi. Cuman kalau hal itu tidak dipersiapkan, concernnya terhadap pada mereka mungkin naruh uang kasnya paling banyak di deposito, mungkin itu salah satu cara ya mengcounter hutangnya dengan imbal hasil yang lebih besar yang didapatkan di deposito. Itu sih caranya sih. Kalau saya menilai dari segi kesehatan perusahaan, saya bisa katakan ya 6,8/10 sih. Itu sih kalau view saya. Oke, kita lihat ya dari penjualan. Nah, ini net profitnya tadi kan naik 60% ya. 60% kalau kita lihat yang mencolok apa sih? Kalau kita lihat dari omsetnya nggak signifikan ya naiknya ya. 30.542.703 dikurangi 27.446.583 dibagi 27.446.583 kali 100. Naiknya hanya 11% gitu. Padahal beban pokoknya ini ya naiknya lumayan juga ya. Terus kita cek beban penjualan juga tidak naik signifikan. Oke lah ya, beban umum ini juga naik tapi tidak signifikan. Penghasilan dari operasi lain ini malah turun. Nah, beban operasi lain ini malah bertambah hampir 2 kali lipat. Kita cek dulu lah penjualan net atau omsetnya ini perusahaan bisa naik itu
apa sih yang membuat naik? Segmen apa? Kalau kita cek segmennya produk konsumen bermerek, ini omsetnya sebelumnya 18 setengah, jadi 18 setengah sekarang, sebelumnya 16,9 atau 17, jadi naik 1,5 T. Bogasari 8,8 sebelumnya 7,5, naik 800 M. Agribisnis omsetnya 4 T sebelumnya 4,88, jadi turun minor banget. Distribusi 1,9 jadi 1,4, jadi naik 500 M. Jadi yang turun nih hanya agribisnis ya. Make sense karena melihat harga CPO juga makin turun ya, harga CPO, jadi ya dapat ditoleransi sih. Omsetnya bisa stabil di 4 triliun, tapi laba usahanya kan dia kegerus banget, hanya 460 M. Sedangkan tahun lalu itu di angka 1 triliun gitu. Jadi itu yang membuat laba dari si sektor agribisnis mereka itu kegerus kencang sih. Tetapi didukung oleh kenaikan dari si produk bermereknya gitu, dari ICBP-nya ini pasti kebanyakan itu sih. Jadi kalau nanti kita cek berdasarkan anak atau cucu perusahaan dari INDF, jangan kaget kalau LSIP dan SIMP ini net profitnya turun lumayan drastis gitu. Kita kembali lagi, lalu apa yang membuat nih perusahaan net profitnya naiknya wow nil, jadi 3,8 sebelumnya 2,3. Yaitu ini poinnya adalah di penghasilan keuangan. Kalau melihat hanya dari judul, oh mungkin ini dari bentuk perusahaan naruh di deposito atau reksadana atau you name it lah ya. Tapi kalau kita cek penghasilan keuangan di note 29 ini tertulis ya, totalnya kan 2,2 T, sebelumnya 98. Mereka mendapat penghasilan bunga itu dari ini doang, 200 M, sebelumnya 98. Ini berarti naik, cuma naiknya nggak signifikan. Yang naik signifikan tuh dari ini, laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing dari aktivitas pendanaan. Dari nilai tukar, jadi dari kurs doang ya, based on akuntansi aja gitu kalau saya nilai. Jadi alangkah lebih baiknya 2 triliun ini dihilangkan dari dari net profitnya, karena based on akuntansi aja. Jadi kalau 2 triliun dikurangkan, aslinya perusahaan ini cuman bisa dikatakan malah rugi gitu. Turun, bukan rugi ya, turun dibandingkan sebelumnya. Jadi 3,8 kalau kita kurangkan 2000, jadi hanya cuan 1,8 T. Sedangkan sebelumnya itu 2,3. Jadi aslinya perusahaan itu malah minus turun 500 M. Kalau kita hitung itu kena turunnya adalah 21%. Jadi menurut saya tidak se-wow itu kalau kita hanya melihat net profitnya naik 60%. Kalau kita cek ternyata cuman dari laba selisih kurs doang. Kenapa saya bisa berstatement hanya itu doang? Kita lihat dari ini aja, penerimaan dari ini, penerimaan dari kas dari pelanggan ini pun cuma 28 T gitu. Terus kas yang diperoleh dari operasi ini ya naik, ini kan dari kurangan-kurangan ini jadi ini oke. Terus penerimaan dari penghasilan bunga, nah ini cuma 19 M, ya 198 M doang, tidak ada bentuk 2 triliun. Dan akan terbentuk yang namanya kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi hanya ini 2 triliun gitu. Jadi menurut saya meskipun based on akuntansi naiknya 60%, tapi kenyataannya nggak se-wow itu sih INDF. Nah lantas bagaimana kesimpulannya? Kalau menurut saya secara long INDF akan tetap oke. Mereka punya warna atau punya senjata tersendiri, yaitu satu dari isi BP-nya sendiri. Siapa sih yang nggak makan mie instan gitu? Hampir semua kalangan dari bawah menengah atas semuanya pernah beli. Dan siapa yang tidak tahu yang namanya merek Indomie? Nah itu poinnya di situ. Kenapa saya mengedepankan isi BP-nya? Karena itu yang membuat mendulang INDF labanya terus konstan atau bisa dikatakan stabil di angka sekian gitu. Karena itu tadi. Nah,
akan powerful lagi INDF jikalau satu, CPO harganya naik, pasti akan membuat LSIP dan SIMP labanya naik, ke katrol ikut naik. Kalau hal itu terjadi, pasti laba dari INDF akan lebih naik lagi sih. Dan yang kedua, harga tepung itu sendiri, karena Bugasari ya tepung kalau itu naik pasti akan membuat laba ke katrol naik. Sedangkan tepung itu kan ada hubungannya juga komoditas juga. Jadi dua sektor ini jikalau memang tahunnya komoditas nabati bisa dikatakan perform, ya INDF akan mendapatkan durian runtuh sih. Karena laba selain dari dua sektor itu sudah stabil, sudah oke, tinggal segmen-segmen lainnya. Jadi itu sektor dari CPO-nya mereka ini agribisnisnya lah ya, masih tetap menjadi bisa dikatakan yang membuat labanya dari INDF tidak se-wow itu. Jadi itu, dan secara kesehatan perusahaan secara long ini harus perlu diperhatikan, terutama tadi 2030 sama 2050 di range deket-deket itu. Jadi itu cuman INDF, ICBP salah satu perusahaan primadona dan perusahaan yang wow memang menurut saya, jadi pasti akan mendapatkan nilai atau perhatian khusus bagi kita investor retail terutama. Sangat menarik kalau perusahaan ini akan turun dan berada di harga yang sangatlah oke sih. Kalau untuk harga sekarang saya tag video ini di harga 7.375, menurut saya masih biasa saja sih, tidak bisa dibilang murah dan tidak bisa dibilang mahal. Jadi itu view saya mungkin tentang INDF. Jikalau ada yang berbeda, bolehlah share insight-nya atau view-nya di kolom komentar. Mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi INDF net profit 60% nggak sesangar itu kok. Oke, dan see you on the next video. Bye bye.